mentari pagi menggantikan malam. Itu budaya nah, baca pantun. Kan saya yang baca pantun, biar saya dibilang cakep. Kalau di rumah saya nggak pernah dibilang cakep sama istri saya kan gitu. Saya ulangi, mentari pagi menggantikan malam. Mendengar kata tidak bersuara lagi. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin yang luar biasa. Ini sepertinya protokolernya ngasih pantunnya nggak lengkap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Ibu AKBP Dr. Anda Ida Tuti beserta jajaran sebagai perwakilan dari yang saya hormati BOD Yayasan Bunda Setia Indonesia, yang saya hormati Bapak Predi, Direktur Sekolah Cinta Kasih, yang saya hormati Badan Misi, yang saya hormati Pak sahabat saya Pak Imam Parikesit di BMPS, yang saya hormati para kolaborator ada dari dunia usaha, dunia industri, dan dari instansi atau dari lembaga yang lain. Yang saya hormati, saya banggakan perwakilan orang tua peserta didik serta perwakilan peserta didik di lingkungan Sekolah Cinta Kasih. Dan tidak lupa sahabat-sahabat saya dari unsur Dinas Pendidikan, ada perwakilan dari Studi Jakarta Barat, kemudian juga ada Kepala Satuan Pendidikan Cengkareng, juga dari unsur pengawas dan penilai. Hadirin sekalian, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka perayaan hari ulang tahun Sekolah Cinta Kasih yang ke-20, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pimpinan dan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20. Semoga usia yang ke-20 tahun ini Sekolah Cinta Kasih semakin maju dalam pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih, mengapresiasi yang setinggi-tinggi kepada Yayasan Bunda Setia Indonesia yang telah membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melayani pendidikan. Saya yakin kiprah dari Sekolah Cinta Kasih ini sudah banyak dirasakan oleh semua, bahkan di tingkat nasional, Kementerian Pendidikan dan Teknologi pun juga sudah merasakan hal yang sama, khususnya terkait dengan pendidikan karakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, tema ulang tahun yang ke-20 adalah pendidikan humanis yang
holistik untuk kehidupan berkelanjutan. Dari tema ini sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini yang mengedepankan humanis pada lingkungan pendidikan, baik kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan seluruh komunitas yang ada di satuan pendidikan. Saya berharap di ulang tahun yang ke-20 ini Sekolah Cinta Kasih terus mengembangkan potensi peserta secara berkelanjutan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Yang berikutnya saya berharap jika ada sekolah-sekolah di DKI Jakarta, baik sekolah negeri maupun swasta, ingin melihat atau ingin menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembelajaran, bagaimana pengembangan dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah Cinta Kasih ini, mohon diizinkan. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang hebat itu tidak cukup untuk kita saja, tetapi lebih jauh lagi sejauh mana hal yang hebat itu bisa ditiru, bisa diikuti, bisa berbagi dengan yang lain. Sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka khususnya terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Pada kesempatan ini ingin saya mengingatkan pada kita semua bahwa pendidikan itu tidak sekedar transfer knowledge, tidak sekedar memberi atau membagi pengetahuan dan juga skill atau keterampilan. Tapi pendidikan itu lebih utamakan pada pembentukan. Kalau ingin membuat anak kita pintar, kita cerdas, kita menguasai knowledge, pengetahuan, atau menguasai keterampilan atau skill, tidak butuh waktu yang lama. Tapi ketika kita akan membiasakan, akan membiasakan karakter yang baik kepada anak-anak kita, itu butuh waktu yang. Kalau kita mau ujian, mau seleksi apa, maka butuh waktu yang tidak lama untuk mempersiapkan. Karena hanya bersifat pengetahuan pun keterampilan. Contoh lagi ketika bicara karakter, untuk mengajak anak-anak kita budaya ngantri tidak bisa hanya dengan waktu singkat. Budaya mengantri itu diperlukan waktu yang lama dan secara berkelanjutan, secara terus. Ya, untuk itu sekali lagi saya mohon pada genap manajemen Sekolah Cinta Kasih semua yang nanti ada beberapa sekolah di semua jenjang, SD, SMP, SMA, SMK ingin studi tiru atau ingin berbagi ke sekolah di lingkungan Cinta Kasih Seki, mohon dibukakan pintu dan kesempatan yang semua. Ibu Bapak yang saya hormati, saya mengajak Bapak Ibu semua terkait dengan yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha
berbangsa dan berakhlak. Jelas dasari beri semua agama. Ya, kemudian bertakwa untuk semua, berakhlak mulia dengan akhlak mulia tidak bisa dipandang dari satu sisi kepercayaan atau keyakinan, tapi harus dilihat dari 5 akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia dari pribadi. Yang kedua, dari sisi sosial. Pribadinya, kemudian sosialnya. Artinya kita merupakan bagian dari makhluk sosial. Akhlak mulia dari sisi pribadi, akhlak mulia dari sisi sosial, kemudian akhlak mulia dari sisi bagaimana kita memperlakukan alam sekitar. Yang keempat, akhlak mulia dari sisi kita beragama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang kelima, akhlak mulia dari sisi bernegara. Nah, cita-cita bangsa kita khususnya terkait implementasi kurikulum Merdeka adalah membentuk peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya profil yang pertama yaitu beriman, bertakwa dan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas beriman, jelas bertakwa, akhlak mulianya dari 5 sisi, yaitu pribadi, sosial, memperlakukan alam, agamanya dan bernegara. Sepertinya dan mudah-mudahan profil yang pertama sampai ke-6 di profil pelajar Pancasila termasuk gotong royong, berkebenaan global, ya berpikir kritis, kreatif, itu sudah dikembangkan di sini. Bapak Ibu, khususnya pada para pendidik, para guru yang hadir di sini dan seluruh komunitas pendidikan, yuk kita kembalikan ke ruhnya bahwa karakter tidak cukup diajarkan. Karakter tidak diukur dari ulangan harian, ya, tapi karakter itu dibudayakan, dikembangkan melalui pembiasaan. Ya, kalau masih ada teman-teman yang bilang hari ini saya mengajarkan karakter, kemudian nulis, ngapalin secara pengetahuan, yuk kembali ke jalan yang benar gitu. Kemudian karakter berarti harus dikembangkan melalui pembiasaan hal yang kecil, dimulai dari anak kita, diri kita masing-masing. Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diajak atau membersamai Bapak Ibu diajak bahagia gitu. Izin Pak Kepala SMK Cinta Kasih, saya mungkin agak mengecewakan jawaban saya karena saya menyesuaikan dengan agenda. Ketika agenda bisa berbagi dengan Pak Kasudin di Jakarta Barat, ya Pak Junaidi, maka saya kesini kan gitu kan. Saya takutnya siap hadir tapi nggak bisa gitu. Lebih baik saya diam dulu gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Saya sangat bangga. Saya ke lingkungan pendidikan ini yang kedua atau ketiga ya. Dulu kunjungan di TK-nya waktu saya masih jadi kepala sekolah. Kemudian juga koordinasi terkait dengan sekolah sehat tahun 2016 ya. 2018 atau 17 itu yang kita di TK Seci ini menjadi juara nasional ya.
Udah lupa ya kalau prestasinya. Kemudian sekarang, Bapak yang saya hormati, sekali lagi terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh manajemen di sekolah Cinta Kasih Seci di semua jenjang. Mudah-mudahan layanan pendidikan di DKI Jakarta terus menjadi lebih baik. Tidak ada anak-anak kita yang tidak mampu, tidak sekolah. Semua masyarakat di DKI Jakarta dari seluruh lapisan ekonomi, seluruh latar belakang semua bisa sekolah. Ya, kemudian kita bersama-sama untuk melahirkan generasi muda seperti disampaikan Pak Direktur bahwa semua bermuara pada pendidikan, itu ya, untuk melahirkan, menyiapkan anak kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri dan lingkungan, untuk bangsa negara kita ke depan. Berbahagialah guru, ada Bapak Ibu yang guru, tolong angkat tangan. Bangga dong kalau guru lebih bangga daripada profesi yang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah orang yang pertama yang bisa melihat masa depan bangsa kita itu seperti apa nanti. Betul nggak? Karena siapa yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang adalah anak-anak kita yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Siapa yang ketemu dengan mereka setiap hari? Kita, guru. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Ada yang nggak ngalami, nggak punya guru? Setuju ya? Kalau guru adalah profesi mulia? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena profesi apapun saat ini semuanya pernah punya guru. Ibu polisi punya guru. Udah pangkatnya tinggi pun punya guru. Dokter semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun lagi. Gitu. Terima kasih cakepnya. Gitu. Jujur Pak, saya di rumah belum, Bapak cakep ya nggak pernah gitu. Tapi kalau pas begini yang ngomong cakep gitu banyak. Gitu. Ngomong Pak Purwonya pelan, Pak Purwo cakep gitu. Jalan-jalan ke kota Ciamis. Perginya naik taksi. Kita harus mengedepankan pendidikan yang humanis untuk mewujudkan generasi yang berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.